Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam sehat, sahabat Dukcapil bisa. Pagi ini kita ngopi bareng Dukcapil episode yang ke-20 untuk akhir pekan ini. Kita akan mendengarkan inovasi dari Kabupaten Pali dan Pringsewu. Ada Sagarurung Kelly Salaing. Semoga saya tidak salah baca. Kalau Sewu Ati pasti saya nggak salah baca karena Sewu Ati ini mengingatkan saya ke Sewu Kuto. Jadi jalan-jalan ke 1000 kota ini Sewu Ati dari Pringsewu. Obrolan pagi ini kita akan diantarkan dari Dukcapil Bu Andayani Ningrum. Selamat pagi Bu Ningrum. Selamat pagi, Pak Suryo Koco. Ya, selamat pagi. Terima kasih mengantarkan pertemuan pagi kita di Ngopi Dukcapil. Boleh diberikan pengantar, Ibu, sebelum kita mungkin menyapa teman-teman dari Pali dan juga Pringsewu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam sehat selalu. Mohon izin Bapak Dirjen, Bapak Sesdirjen, dan teman-teman para direktur yang kami hormati, teman-teman kami di Dirjen Dukcapil, baik yang gabung melalui Zoom maupun live YouTube, juga pemirsa TV Desa, dan tidak lupa teristimewa buat teman-teman kami, Kadis Dukcapil Provinsi, Kabupaten Kota, dan jajaran se-Indonesia. Dan teristimewa lagi pagi ini kita akan mendengar inovasi dari kawan kita Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Pringsewu dari Lampung. Jadi kalau kita lihat inovasi beliau-beliau ini adalah dengan tujuan memudahkan, mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Ini sangat luar biasa sekali karena kalau dilihat di Pali sudah kerjasama dengan pos, dengan ojek online, jadi masyarakat cukup memohon sekali ada yang namanya dapat dokumen kependudukan 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, sampai 7 in 1. Nah, ini luar biasa sekali, begitu juga dari Pringsewu Lampung. Nanti sama-sama akan kita dengarkan inovasi teman-teman kita ini yang pada akhirnya nanti pasti akan membahagiakan masyarakat. Memang itu tujuan kita. Baiklah, Pak Suryo Koco, kita dengarkan saja bagaimana dan seperti apa inovasi dari teman-teman kita ini. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan pertama menyapa dulu dari Pali. Selamat pagi, Bu Risma. Selamat pagi, Pak Suryo Koco. Ya, kami kebetulan sudah mendapatkan videonya. Kita akan saksikan bersama-sama. Setelah itu kita akan mencoba mendengarkan cerita-cerita tambahan dari Bu Risma. Kerabat desa, sahabat Dukcapil, kita saksikan bersama-sama video tayangan dari Kabupaten Pali. Kabupaten Penunggal Abab Lematang Ilir merupakan kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan luas 1.840 km persegi terdiri dari 5 kecamatan. Dengan jumlah penduduk 195.729 jiwa merupakan modal dalam pembangunan sumber daya manusia. Salah satu permasalahan dalam pembangunan sumber daya manusia adalah banyaknya masyarakat yang belum sadar pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Tempat tinggal yang jauh dan panjangnya birokrasi menjadi kendala masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Hal inilah yang mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pali untuk menggagas sebuah inovasi
yang bernama Sagarurung Kelisalai, siaga urusan penting dokumen kependudukan melalui aplikasi sampai selesai. Sagarurung Kelisalai adalah nama makanan khas Kabupaten Pali, yaitu ikan lele yang diasap dan dibumbui rempah-rempah. Sagarurung Kelisalai adalah inovasi pelayanan administrasi kependudukan, yaitu siaga urusan penting pendidikan melalui aplikasi sampai dengan selesai. Sagarurung Kelisalai merupakan pelayanan yang terintegrasi dan memudahkan masyarakat karena berupa pelayanan 3-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 7-in-1. Masyarakat tidak berulang-ulang mengurus dokumen kependudukan. Dengan satu berkas pengajuan permohonan langsung mendapatkan 3 atau lebih dokumen kependudukan sekaligus. Sagarurung Kelisalai merupakan inovasi pelayanan yang bekerja sama dengan banyak lintas sektoral seperti perangkat desa, kelurahan, kecamatan, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia, rumah sakit umum daerah, Kementerian Agama, dan mitra kerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PT Pos Indonesia, dan ojek online Pali atau ojok. Sagarurung Kelisalai melayani semua peristiwa penting kependudukan, lahir, kawin, mati, pindah, dan datang melalui grup-grup WhatsApp. Dan pada masa pandemi COVID ditingkatkan lagi dengan sistem informasi pelayanan publik yaitu website Dukcapil Pali. Semua pelayanan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Pihak rumah sakit sangat terbantu sekali dengan inovasi Sagarurung Kelisalai, di mana pelayanan ini sangat membantu pihak rumah sakit dan pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Di mana pasien hanya mendaftarkan kepada pihak rumah sakit sehingga nanti pihak rumah sakit sendiri yang akan langsung melalui WA menyampaikan ke dokumen ke catatan sipil tanpa ada pengeluaran biaya maupun tenaga dan langsung mendapatkan 3 dokumen kependudukan sekaligus. Inovasi ini memudahkan masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang nantinya diperlukan untuk berbagai keperluan. Inovasi ini sangat bermanfaat sekali, memudahkan bidan untuk penerbitan dokumen kependudukan. Terima kasih Bu Bidan, saya sudah mendapatkan dokumen kependudukan saya. Hanya dengan satu permohonan mendapatkan 3 dokumen sekaligus. KK akte KIA secara gratis. Inovasi ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Masyarakat hanya perlu mengupload berkas permohonan melalui WA, WhatsApp, Dukcapil. Dokumen kependudukan bisa didapat masyarakat dengan dicetak sendiri di rumah atau bisa langsung diantar tanpa dipungut biaya alias gratis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ada apa Pak ya? Mau tanya Pak, rumah Alik Abiadu. Oh nyala. Ngapain? Aku dari Dinas Dukcapil yang ditugasnya di kecamatan untuk ngantar iya. langsung dokumen kependudukan kamu. Oh wow, boleh. Kemarin kamu buat melalui WA Kades kan? Nyala. Nah, KTP-nya lah deh dicetak. Oh ya cepatnya nih. Tahu ngeri Bang. Karena di kecamatan Pakaca. Oh ya. Bukan kakak kamu. Oh. Jadi memang tidak perlu lagi ke kabupaten untuk mengurus dokumen, langsung ke kecamatan Lapaca. Oh iya. Tanpa dipungut biaya, gratis. Oh iya, gratis ya. Ayo, terima kasih juga ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inovasi Sagarurung Kelisalai terus dikembangkan. Telah dilaunching pada November 2020 aplikasi digital SIP. Sebagai upaya pengembangan inovasi, kini Sagarurung Kelisalai dapat diakses melalui website, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan melalui handphone di rumah saja. Upaya mengedukasi masyarakat terus dilakukan, sehingga aplikasi digital ini bisa dikenal masyarakat secara luas. Kami bisa belajar aplikasi digital. Aplikasi di Dukcapil. Oke. Sagarurung Kelisalai.
Ya Pak, Nah, Sagarung Kelisalai Pak. oke. Berarti ini pelayanan yang tadinya WA kemudian menjadi website dan bisa diakses melalui Android. Boleh berbagi cerita, Bu Risma? Silakan. Nah, makasih Pak Surya Sukoco. Mohon izin Pak Dirjen, Pak Direktur, yang saya hormati, Ibu Dr. Handayani Ningrum, SEMSI, Direktur Dukcapil, Direktur Catatan Sipil, yang saya hormati seluruh kepala dinas Dukcapil, baik provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia. Seperti Bapak Sukoco lihat sendiri tadi tayangan video yang ada ditayangkan tadi, bahwa Kabupaten Pali ini tidak ada kesan kemewahan Pak. Sangat sederhana sekali, tidak ada gedung yang megah, tidak ada kesan yang mewah. Karena Kabupaten Pali ini merupakan kabupaten yang baru mekar dari Kabupaten Muara Enim. Tanggal 24 April ini Kabupaten Pali beranjak umur 8 tahun, baru 8 tahun Pak. Ya. Jadi sewaktu saya dilantik sebagai Kepala Dinas Dukcapil pada tanggal 15 Januari 2015, Kabupaten Pali ini memang sangat jauh dari Kabupaten Induk, Kabupaten Muara Enim, jadi masyarakatnya sangat terisolir dan akses ke kabupaten juga jalan-jalannya masih buruk. Maka pada saat itulah, dan kami pada 2015 tersebut masih menginduk penerbitan dokumen kependudukannya di Kabupaten Muara Enim. Maka saya waktu itu berpikir bagaimana caranya masyarakat ini dengan mudah, tidak perlu datang ke kantor, mereka dengan mudah mendapatkan dokumen kependudukan sesuai dengan amanat Pak Dirjen Dukcapil pada saat itu. Maka kami pada tahun 2017 kita launching KIA, di situ kita kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Jadi setelah kita bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, kita melanjutkan kerjasama dengan sektor terkait, misalnya RSUD, IBI, dalam rangka membantu kelahiran kematian, pelaporan kelahiran kematian untuk kepala desa juga, dan yang lain-lainnya. Jadi kita selanjutnya kita lakukan audiensi, setelah audiensi kita melaksanakan perjanjian kerjasama untuk penerbitan dokumen tersebut. Selanjutnya kita bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Nah, pada saat kita bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, karena Kabupaten Pali pada saat itu terkenal dengan daerah Texas, Pak. Jadi pada saat itu, iya agak rawan, Pak. Jadi dan juga di daerah itu, di kecamatan kita belum ada nomor rumah dan RT RW-nya belum ada. Jadi agak terkendala kita kerjasama dengan PT Pos Indonesia itu pada saat PT Pos untuk mengantarkan dokumen tersebut ke kecamatan kena perampokan. Jadi kami stopkan untuk PT Pos ke kecamatan yang agak jauh, kami tetap kerjasama yang ada di daerah di kecamatan Induk, di Kampung Ubi. Jadi untuk kecamatan Induk tetap PT Pos yang antarnya karena sudah ada RT RW-nya. Selanjutnya kami tetap terus mengevaluasi bagaimana kebutuhan masyarakat, bagaimana kebutuhan menyesuaikan dengan keadaan kabupaten kita. Jadi tepat pada saat pandemi COVID, kita kerjasama dengan ojek online Pali untuk mengantarkan dokumen kependudukan. Dalam 1 tahun sampai dengan tahun 2021 awal, itu pun ojeknya mengundurkan diri karena ada masalah dalam internet mereka. Selanjutnya kami berpikir aja bagaimana cara ini tetap berlanjut, masyarakat tetap dapat dokumen langsung ke rumah. Jangan sampai masyarakat yang sudah dibahagiakan untuk tinggal di rumah untuk mendapatkan dokumen langsung di rumah. Jadi kami menempatkan staf kami yang bertempat tinggal di kecamatan untuk ditempatkan di kecamatan untuk melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan tersebut. Jadi diantar seperti sesuai dengan video tadi Pak. Jadi tetap PT Pos kita tetap upayakan untuk kerjasama sampai hari ini juga staf kecamatan kita terus bekerja untuk membahagiakan masyarakatnya di desa. Gitu, Pak. Artinya ada penempatan tenaga dari Dukcapil di kecamatan-kecamatan atau bagaimana? Iya, kami tempatkan tenaga kita yang ada di kecamatan untuk melayani dokumen kependudukan di kecamatan.
untuk rekam cetak, dan mengantarkan langsung ke masyarakat di daerah tersebut. Dan staf kami itu yang bertempat tinggal di situ, Pak. Makanya dengan untuk pengantaran sendiri, apakah dibebankan ke masyarakat atau kemudian ada di anggaran dari kita buat SPPD, Pak, untuk jalan dinas untuk anak-anak itu. Oke. Iya. Artinya pengantaran itu kemudian gratis, Pak. Di perjalanan dinas sehingga masyarakat menerima dokumen itu secara gratis ya. Iya. Untuk kerjasama dengan bidan, kerjasama dengan pelayanan kesehatan dan seterusnya, sejauh ini apakah memang ada kesulitan atau mereka sangat welcome untuk itu? Dari awal mereka sangat welcome, Pak. Jadi di samping mereka membantu masyarakat, mereka juga bisa menerbitkan dokumen kependudukan pada masyarakat. Jadi itu grup-grup dari rumah sakit dan IBI, seluruh bidan yang ada di Kabupaten Pali itu melalui grup WA, Pak. Jadi komunikasinya ada melalui grup WA juga untuk kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Iya. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Bu Risma? Ya, setelah grup WA kita pakai pada saat di akhir bulan tahun 2020 kita launching web. Jadi bisa melalui WA dan juga bisa melalui web. Jadi melalui web berarti secara personal langsung meminta pelayanan di situ. Dan kita juga membina anak-anak di Dukcapil, Pak. Anak-anak sekolah yang ada di desa-desa, mereka secara sukarela sebagai relawan Dukcapil untuk mensosialisasikan sistem informasi yang website tadi. Jadi mereka kita ajarkan untuk membantu Dukcapil dalam rangka mensosialisasikan web tadi. Mereka juga membantu kita untuk mendata masyarakat ke rumah-rumah, menyisir apakah masyarakat ini masih belum punya ke akta, masyarakat masih ada anaknya yang masih belum pisah kakak yang sudah menikah, itu kita sisir terus, Pak. Ada yang belum merekam, terus. Itu dengan anak-anak sekolah atau? Anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Kemudian ada kemanfaatan apa yang diberikan ke mereka? Ataukah kemudian mendapatkan sertifikat atau mendapatkan rencananya iya, Pak. Rencananya iya, kami berikan sertifikat dan mereka kerjasama juga dengan Kepala Desa dan akan berikan pulsa ya. Pulsa data gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Ini hadir juga Dukcapil provinsinya ya, Sumatera Selatan ya. Mungkin Bapak ingin ada yang ditambahkan dari inovasi teman-teman di Pali, silakan. Oke, terima kasih Pak Koco. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa, Pak Koco, ya. Kami selaku Dinas Provinsi sangat berbahagia sekali, ya, walaupun dari 17 kabupaten kota, ya, yang dapat penghargaan pada tahun ini itu baru 2 kabupaten, yaitu Banyuasin dan Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, ya. Pada saat kemarin lomba lomba inovasi yang dilakukan oleh teman-teman RB, ya, alhamdulillah dari 2 nominasi yang masuk ke top 99, ya, Banyuasin yang punya kesempatan. Nah, ternyata Pali belum ada kesempatan untuk masuk top 5. Pada saat itu saya kasih support kepada Bu Risma, ya, karena pada saat itu Bu Risma semacam curhat lah gitu ke provinsi ke saya terkait masalah inovasi Segarurung. Ya. Saya katakan Bu Risma harus terus, ya, jangan patah semangat, ya. Saat itu belum punya kesempatan, ya. Karena saya menganggap inovasi yang dilakukan oleh Bu Risma di Kabupaten Pali itu justru sangat menarik. Segarurung Kelisalah ini, ya, sesuai dengan nama khas makanan di situ, ya. Sehingga alhamdulillah kemarin pada saat kita Rakornas di Jakarta, ternyata Kabupaten Pali mendapat penghargaan salah satu kabupaten yang penduduk yang terkecil
yang punya prestasi. Ya. Nah, ini juga kami selalu pada saat pembinaan ke kabupaten kota, ya, termasuk juga di Pali, saya katakan, mari teman-teman, ya, saya sampaikan kepada rekan-rekan mulai dari sekretaris sampai dengan staf ASN dan honorer, Bu Risma tidak ada apa-apa, saya bilang gitu. Tolong dibantu Bu Risma, ya, karena kesuksesan kita Dukcapil ini kita harus punya tim yang kuat. Sama halnya seperti yang dikatakan dari Pak Gede tadi, ya kami provinsi ini adalah semacam karet untuk sapu lidi, ya. Jadi kalau kami tidak bisa menjadi karet sebagai sapu lidi, artinya kami tidak bisa menghimpun, dan toh nanti akhirnya nilai, ya, nilai kinerja kita provinsi ini tentukan oleh kabupaten kota. Jadi itu Pak Koco, ya, kami terus mensupport, dan ini kami sampaikan kepada kabupaten kota lainnya, ya, bagaimana untuk inovasi-inovasi yang bagus baik dari di Sumsel maupun di luar Sumsel. Mari kita aplikasikan di daerah kita masing-masing sesuai dengan topografi dan kondisi kita masing-masing. Demikian Pak Koco. Oke, ini luar biasanya Dukcapil adalah selalu berinovasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, tetapi ketika kita bisa mendeteksi permasalahan-permasalahan, maka inovasi-inovasi yang tepat itu bisa dilakukan. Dan saya sangat melihat semangatnya, ideologinya membahagiakan masyarakat ini tertanam kuat ini di sahabat Dukcapil. Oke, Bu Risma, masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita minta untuk Bu Ningrum untuk memberikan responnya. Silakan Bu Risma. Sepertinya cukup, Pak. Oke, ada cukup. Oke, terima kasih. Bu Ningrum, monggo respon. Baik, Mas Suryo Koco, Ibu Risma, Kadis Dukcapil Kabupaten Pali, yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Pertama, bisa kita lihat yang luar biasanya ini diberi sangat kemudahan kepada masyarakat. Hanya dengan menyampaikan permohonan melalui WhatsApp, maka Dinas Dukcapil menindaklanjuti, baik oleh bidan desa maupun oleh masyarakat itu sendiri, cukup memberitahukan atau bermohon melalui WhatsApp, untuk kemudian nanti apa-apa yang dibutuhkan dokumen oleh masyarakat itu dipenuhi, mulai dari 3-in-1 sampai 7-in-1. Nah, terus yang kita dengar tadi, pasien hanya mendaftar di rumah sakit, kemudian mendapatkan berbagai dokumen kependudukan yang diperlukan pada saat itu. Yang kedua, yang luar biasanya berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, kemudian program prioritas nasional GISA ini optimis cepat bisa diwujudkan nih oleh Kabupaten Pali. Kenapa? Dengan seperti itu tadi, kalau pada saat sekarang ini kita tahu WhatsApp ini tidak menjadi asing lagi bagi masyarakat, ya Mas Suryo Koco. Kita tahu anak-anak kita sekarang belajar melalui WhatsApp dari rumah. Jadi artinya setiap rumah itu pasti ada bisa pakai WhatsApp. Kalau orang tuanya nggak bisa pakai, anak-anaknya pasti bisa pakai setiap rumah. Nah, itu yang saya katakan tadi, yang memberi sangat memberi kemudahan kepada masyarakat. Kalau masyarakat misalnya web, mungkin banyak masyarakat, wah kami tidak mengerti gitu. Tapi kalau WhatsApp, insya Allah semuanya bisa. Dengan demikian, program GISA, yaitu Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, di mana masyarakat itu nanti kemudian sadar arti pentingnya dokumen kependudukan ini, mungkin cepat akan bisa kita wujudkan. Karena apa? GISA ini adalah salah satu program prioritas nasional di 2021 ini, Mas Suryo Koco. Nah, ditambah tadi Bu Risma mengedukasi masyarakat melalui anak-anak sekolah yang dengan sukarela menjadi duta-duta Minduk. Nah, jadi anak-anak muda-muda sekarang, Pak Suryo Koco, bahkan jauh lebih pintar-pintar dari kita orang tua, apalagi dalam memainkan Android mereka. Jadi melalui mereka nanti bisa viral itu, dan melalui dari mulut ke mulut mereka nanti bisa sampai ke masyarakat, sehingga image di masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan itu kita harapkan tidak akan ada lagi. Nah, jadi ini luar biasanya. Jadi GISA itu
masyarakat sadar akan arti pentingnya dokumen kependudukan, terus petugas di Dinas Dukcapil sampai ke kecamatan sampai desa mengupdate setiap data, perubahan data. Nah, kita tahu setiap hari ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang menikah. Nah, itu tercover di 3-in-1, 7-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 7-in-1 itu tadi. Jadi update. Nah, kemudian dimanfaatkan datanya. Ketika data sudah bagus, dimanfaatkan. Nah, nanti Bu Risma akan melakukan PKS itu, kemudian peningkatan pelayanan. Terus dukungan provinsi, Mas Suryo Koco, ini sangat penting sekali. Terbukti tadi Bu Risma curhat ya kepada provinsi. Iya, tempat curhatnya itu. Jadi diharapkan bukan karet sapu lidi ya, kalau perlu rotan sapu lidi, Pak Kadis Provinsi. Nah, kita menghimpun semua, kita menampung semua. Kalau ada masalah kabupaten kota, nah dicarikan solusinya. Teman-teman provinsi selaku wakil pemerintahan pusat yang ada di daerah memberikan, merangkul semuanya untuk carikan solusi. Nah, nanti bisa kita sama-sama, kalau enggak ada solusinya, kita bisa sama-sama dengan Dukcapil yang ada di pusat. Nah, terus kemudian yang ketinggalan mungkin kerjasama dengan desa, Bu Risma. Nah, desa ini kita tahu sekarang kan dana mereka itu sangat banyak sekali. Kalau kita lihat di desa, kenapa? Saya orang desa, Bu Risma, jadi sering pulang ke desa tahu. Nah, sehingga di desa itu banyak tuh jalan-jalan yang sudah sangat bagus, sehingga mereka tuh mencari apa nih yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mungkin dengan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat kita bisa kerjasama sehingga sampai ke desa-desa, Bu Risma. Kalau tadi kan petugas kita di kecamatan yang mengantarkan ke masyarakat dokumen tersebut. Nah, kalau sampai ke desa nanti akan sangat lebih dekat lagi ke masyarakat. Tujuan kita kan mendekatkan pelayanan, memudahkan pelayanan sehingga masyarakat benar-benar happy, bahagia, kan seperti itu ya. Nah, jadi jangan ada yang mengatakan pelayanan Dukcapil itu, dokumen Dukcapil itu memang gratis, namun ongkosnya mengurus ke sana itu mahal. Nah, kan kita sering dengar seperti itu. Sehingga pada saatnya nanti tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu, sehingga benar-benar masyarakat itu senang, happy, bahkan mereka sendiri nanti yang akan mengomong-ngomongkan, Bu Risma, oh sekarang udah enak, kita tinggal di rumah saja, nah diantar dokumennya. Nah, itu bentuk sosialisasi gratis dari masyarakat. Sosialisasi dari mulut ke mulut itu kalau di kampung-kampung kita ya, Bu Risma ya, saya juga di Sumatera sana, di seluruh Indonesia lah pokoknya, itu yang sangat mengena tuh dari mulut ke mulut itu. Nah, jadi itu sangat sangat cepat menyebarnya. Nah, itulah kemudian benar Pak Suryo Koco, Dukcapil itu memberi keleluasaan kepada setiap daerah untuk berkreasi, berinovasi sesuai dengan karakteristik masyarakatnya dan keadaan alamnya. Nah, disinilah Dukcapil memberikan sebenarnya hakikat otonomi daerah itu sendiri. Diberikan keleluasaan berkreasi, mereka yang paling tahu apa yang dibutuhkan masyarakatnya, namun tetap dalam koridor aturan yang sudah ada tentunya. Mungkin demikian Pak Suryo Koco, sekali lagi sangat baik sekali inovasi ini, teruskan semangat ya Bu Risma, sehingga rupanya tidak ada hubungannya, Pali itu baru 8 tahun, tapi sudah jauh melesat, buktinya mendapat penghargaan dari 17 kabupaten kota, salah satunya Pali. Jadi tidak ada alasan, oh kami baru 2019 kami masih menginduk ke Muara Enim misalnya. Tidak ada. Kalau semangat, terutama di kabupaten kota, semangat dari kepala dinasnya itu ada, bagaimanapun caranya, insya Allah jajarannya juga mengikuti. Jadi sekali lagi apresiasi buat Ibu Risma. Tepuk tangan Ibu Risma. Oke. Terima kasih. Demikian Mas Suryo Koco dari Pak saya. Suryo Koco, izin Pak Suryo Koco bisa kita tambahkan? Ya. Ya, Ibu Ningrum, Ya. kita sudah bekerja sama dengan desa. Di situ kita membuat rumah sahabat Gisa, Bu, untuk pelayanan Dukcapil. Rumah Jadi sahabat Gisa. Iya, di desa-desa. Jadi kita kerja sama dengan desa, ada yang menempatkan di kantor desa dan ada kami di rumah rumah masyarakat.
Oh, Karena kantor desa belum ada di Kabupaten Pali, Bu. Oke. Iya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Bu Risma, terima kasih Bu Ningrum. Kerabat desa, sahabat Dukcapil, kita akan kembali sesaat lagi untuk kemudian berbincang dengan Pring Sewu dengan Sewu Atinya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Bareng Dukcapil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ngopi Bareng Dukcapil. Kita akan menyapa Pak Nasri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Suryo Koco. Pring Sewu, apa kabar ini? Sewu Ati, Sewu Kudo. Sewu Ati, ini cerita tentang Sewu Ati kami sudah mendapatkan videonya, kita akan saksikan bersama-sama dan setelah itu kita ingin mendengarkan langsung dari Pak Nasri. Mari kita nikmati bersama tayangan Sewu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Sujadi, Bupati Pring Sewu, mengapresiasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pring Sewu yang telah melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang terangkum dalam program inovasi Sewu Ati. Sangat efektif, wadah urusan administrasi kependudukan yang tertib dan inovatif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam untuk semua sahabat Dukcapil. Saat ini, Disdukcapil Pring Sewu mempunyai program-program inovasi yang diwadahi oleh Sewuati. Untuk kepanjangan Sewuati itu sendiri adalah sarana efektif wadahi urusan administrasi kependudukan yang tertib dan inovatif. Salah satu inovasi di dalam Sewuati diantaranya adalah inovasi pengantaran KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA menggunakan ojek online. Ini dilakukan dengan penandatanganan kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Pring Sewu dengan PT Grab Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Grab Perwakilan Lampung. Bagi warga yang ingin mendapatkan fasilitas penghantaran dokumen melalui Grab Dukcapil ini caranya sangat mudah. Masyarakat cukup datang menemui petugas kami yang ada di kecamatan ataupun di kantor dinas dengan mencantumkan nomor handphone dan alamat yang jelas. Tentunya setelah proses atau tahapan pelayanan seperti perekaman, cetak ulang karena rusak atau hilang ataupun perubahan elemen data selesai dilakukan. Selanjutnya, petugas kami melakukan pemesanan dan penyerahkan dokumen pesanan kepada driver Grab untuk diantarkan ke rumah warga. Setelah itu, warga membayar sendiri biaya pengiriman kepada Grab sesuai dengan aplikasi saat menerima dokumen. Sampai saat ini pelayanan Grab sudah berjalan baik, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat cukup di rumah saja, hindari kerumunan dan aman serta dokumen ada di tangan. Inovasi berikutnya dari kami adalah kepengurusan dokumen Adminduk secara online menggunakan aplikasi Sewuati yang dapat diakses melalui alamat sewuati.dukcapil.pringsewucap.go.id. Masyarakat dapat memilih jenis layanan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan, serta persyaratan yang diperlukan sudah tertera di dalamnya. Lalu untuk melihat proses berkas, masyarakat dapat melihat ke menu cek permohonan dan memasukkan nomor registrasi setelah mengajukan permohonan melalui aplikasi selesai.
Tak kalah menarik dari inovasi lainnya, Disdukcapil Pringsewu juga melakukan pelayanan jemput bola ke desa-desa bagi warga yang belum pernah melakukan perekaman sama sekali dan juga bagi warga yang sudah berusia 17 tahun. Di sini kami melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik langsung di lokasi tempat perekaman, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih kepada Disdukcapil Pringsewu yang telah memberikan pelayanan jemput bola untuk pembuatan akte, KTP, KIA, dan lain-lain. Saya sebagai masyarakat sangat berterima kasih atas pelayanan yang diberikan. Disdukcapil Pringsewu bisa. Ada pula perekaman jemput bola KTP elektronik bagi lansia, disabilitas, dan ODGJ. Di sini, jenis pelayanan kami juga langsung mencetakkan KTP elektroniknya di lokasi untuk warga setelah selesai melakukan perekaman. Disdukcapil bisa. Bagi masyarakat Pringsewu yang mempunyai keluhan administrasi kependudukan dapat menghubungi ke nomor layanan pengaduan yang tersedia. Selanjutnya akan langsung direspon cepat oleh tim pengaduan. Semoga inovasi pelayanan sewa Disdukcapil Pringsewu dapat menyelesaikan semua permasalahan adminduk yang ada di Kabupaten Pringsewu. Disdukcapil bisa. Oke, Sewu Ati. Tadi sudah terbayang agenda-agenda yang dikerjakan. Pak Nasir masih ada yang ingin disampaikan, mungkin berbagi cerita bagaimana prosesnya, dan menarik juga tadi ada mobil kelilingnya untuk pelayanan dan seterusnya. Silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Yang saya hormati Pak Dirjen Dukcapil, Pak Disjen, Pak Direktur Capil, Kepala Dinas secara se-Indonesia. Dan Dinas Utuh pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka acara ngopi pagi. Kami sampaikan bahwasanya untuk Pringsewu kita mengambil inovasi, besarannya adalah Sewu Ati. Yang menjadikan hakikat daripada Sewu Ati ini Pak Suryo Koco, pertama bahwa kita beranjak bahwa Sewu Ati itu ada di Kabupaten Pringsewu. Yang notabene bahwa Pringsewu itu terbentuk karena sejarahnya memang di Pringsewu banyak sekali bambu waktu itu. Nah, kemudian sesuai dengan ideologi dasar daripada Dukcapil bahwa membahagiakan masyarakat, kita berharap bahwa dengan Sewu Ati tersebut ribuan masyarakat Pringsewu akan dibahagiakan dengan kehadiran dari Sewu Ati tersebut. Kemudian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam arti memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, kami selalu melakukan berbagai inovasi. Salah satunya Pak Suryo Koco, kami mengadakan kerjasama dengan ojek online atau ojol, dalam hal ini Grab, yang di-launching pada kurang lebih 23 September 2020 dalam kaitan dengan pandemi COVID, sehingga masyarakat tidak harus berkumpul atau berkerumun di kantor Disdukcapil Pringsewu, tetapi mereka akan mendapatkan dokumen yang mereka harapkan dengan tinggal di rumah.
Pak Suryokoco, Kabupaten Pringsewu yang terdiri atas 9 kecamatan, 131 kabupaten atau kelurahan, dan jumlah penduduk dengan 406.731. Mereka menyadari bahwa kondisi ini karena belum seluruhnya terjangkau oleh internet. Dari kami bekerjasama dengan Kominfo Pringsewu, dari 131 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Pringsewu, kurang lebih 90%-nya sudah terjangkau oleh internet dari Kominfo. Sehingga dalam pelayanan online melalui aplikasi Sewati, masyarakat sudah bisa memanfaatkan. Dan untuk desa-desa yang memang masih kondisi belum terjangkau untuk internetnya, kami masih melaksanakan pelayanan secara manual. Sehingga apapun kami lakukan demi untuk memberikan kebahagiaan pada masyarakat. Sampai kondisi saat ini, pemanfaatan daripada sarana ojek online ini atau Grab ini, itu sangat antisipasi masyarakat memanfaatkannya. Dari posisi sekarang yang kurang lebih 4 bulan, kurang lebih sudah di atas 1.000 yang memanfaatkannya, Pak Suryokoco. Itu mungkin sebagian pengantar dari kami berkaitan dengan apa yang sudah kami laksanakan. Kami juga melaksanakan jemput bola. Ini yang khusus yang kami laksanakan pada saat ini, bekerjasama dengan Dinas Sosial terkait dengan lansia sakit, kemudian OTGJ dan disabilitas. Karena disinyalir Pak Suryokoco, disabilitas dan OTGJ ini dalam tanda kutip itu disembunyikan oleh keluarga. Sehingga kami berupaya bahwa bagaimana masyarakat kita Pringsewu yang masuk kategori OTGJ dan disabilitas ini tidak menjadikan sesuatu yang bernilai negatif di keluarganya, sehingga akan diperlakukan sama, dan kami siap untuk melakukan jemput bola ke rumah-rumah yang bersangkutan. Itu awal yang kami sampaikan, Pak Suryokoco. Terima kasih. Saya akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jemput bola itu berdasarkan permintaan atau bagaimana, Pak Nasri? Iya. Berdasarkan permintaan masyarakat atau bagaimana? Jemput bola bisa berdasarkan permintaan dan bisa juga berdasarkan analisa yang kami lakukan berdasarkan data yang ada di kami, bahwa ada spot-spot yang tertentu, desa atau kecamatan yang memang kepemilikan atau capaian daripada kepemilikan dokumennya masih di bawah rata-rata kabupaten, itu yang menjadi sasaran utama kami. Okay. Artinya dari data Dukcapil ada potensi-potensi kecamatan atau desa yang mungkin datanya masih belum masif, itu kemudian dilakukan acara jemput bola. Betul. Ya, Oke. Untuk kerjasama dengan ojek online tadi, berarti pembebanan biaya kirimnya ada di penerima ya, Pak ya? Betul. Jadi kami masih memintakan partisipasi atau kemandirian dari masyarakat dalam pelaksanaan fasilitas ojol ini. Jadi masyarakat masih membayar secara COD, Pak Suryokoco. COD ya, oke. Oke, terima kasih Pak Nasri. Kebetulan juga hadir ini Pak Kadis ya, Pak Kadis Lampung ya. Hadir juga di. Ya, Pak Suryokoco hadir. Oke, Pak Kadis boleh memberikan respon apresiasinya dari inovasi teman-teman di Pringsewu. Moga silakan. Baik, terima kasih Pak Suryokoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dirjen Dukcapil Kementerian GRI, Pak Profesor Judan, para direktur yang hadir pada saat ini, kemudian para kadis Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia.
terutama yang saya banggakan juga Pak Suryo Koco yang setiap hari sepertinya sehat walafiat. Waduh, alhamdulillah Pak Suryo. Amin, amin. Saya terima kasih ini dengan TV Desa ini yang digagas Bapak Dirjen, dimoderator oleh Pak Suryo ini menambahkan, saya yakin menambah wawasan seluruh kadis-kadis, para kabid, sekretaris, kasih, mungkin masyarakat yang hadir dalam acara ini. Menyampaikan tentang statement berkaitannya dengan yang dilakukan oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Pringsewu, Pak Nazri, Pak Suryo, bahwasanya ini saya apresiasi tinggi terhadap beliau. Pada waktu itu beliau pada saat akan melaksanakan kerjasama memang selalu koordinasi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Forum Pak Ketut, Kadis Dukcapil Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah untuk Provinsi Lampung ini para kadis kami bersinergi mengikat erat seluruh kadis. Setiap permasalahan, setiap inovasi yang akan digagas, setiap gagasan-gagasan ini kita kumpul dulu. Dan penyampaian yang akan disampaikan tentang launching itu dikoordinasikan terlebih dahulu. Dan akhirnya ada penambahan-penambahan. Ini saya apresiasi, beliau selalu koordinasi, menyampaikan Pak Kadisprop, ini bagaimana, apa yang harus ditambah, apa kekurangan. Nah, dari sinilah kami memberikan, karena tugas provinsi ini salah satunya lah mengkoordinasikan, memfasilitasi, kemudian melakukan pembinaan, sosialisasi. Jadi, karena gagasan tersebut, saya lihat sangat bagus, dan disambut baik oleh dari ojol tersebut, ini membagian masyarakat. Dan kami survei dulu kepada masyarakat. Jadi sebelum mungkin Pak Najri menyampaikan tersebut, kami sama-sama bertanya terhadap masyarakat yang sedang mengurus dokumen. Pak, kalau sepertinya dokumen ini besok datang, Bapak mau diantar atau tidak? Waduh Pak, maunya di ini. Nah, mungkin kalau sepertinya dengan Grab, karena di sana baru ada Grab, bagaimana? Bagus nggak? Baik Pak. Nah, mau Pak katanya. Tapi mungkin pembayaran dari Bapak. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Daripada kami katanya datang lagi besok, berangkat ke kantor, bayar sekian, pulangnya juga sekian, lebih bagus Pak satu kali antar itu. Nah inilah yang menjadikan gagasan Pak Najri tersebut, dan saya apresiasi juga terhadap Pak Bupati Pringsewu. Pringsewu yang langsung menyambut baik terhadap gagasan yang disampaikan oleh Kadis Dukcapilnya. Dan ini alhamdulillah di beberapa dinas Dukcapil Kabupaten Kota seprovinsi Lampung pun juga sudah mulai. Kemarin Lampung Timur dengan kantor pos, bahkan Lampung Timur insya Allah mungkin karena alhamdulillah ada APBD yang ada, kantor pos itu digratiskan. Digratiskan. Kemudian kemarin Lampung Tengah, ya dengan kantor pos. Ini juga Pringsewu juga sudah dengan kantor pos juga sudah. Memang penyampaian dari bupatinya kalau bisa memang dipersilahkan sehingga roda ekonomi tentang, karena kan Pak Suryo, kalau seperti ojol ini kan masyarakat Pringsewu. Nah ini kan menambah juga semangat dengan ada tiap hari antaran-antaran ini. Mudah-mudahan ojol-ojol yang lain, kan ada Grab, ada Gojek, ada Maxim. Nah ini menjadi inovasi dia untuk melaksanakan kerjasama dengan Dukcapil. Begitu juga di kabupaten lainnya. Dan dari mereka ojol siap katanya. Nah itu saja dari kami, insya Allah kita akan terus dorong, kita support kabupaten kota ini. Alhamdulillah saya ini baru kembali nih dari 5 kabupaten dari Senin. Dari hari Senin, ini baru kembali ke kantor dulu. Insya Allah siang saya berangkat lagi ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kota juga untuk melihat bagaimana pelayanan-pelayanan. Jadi baru tadi nyampe nih Pak Suryo. Nanti siang berangkat lagi. Gitu. Pelayanan-pelayanan mereka bagaimanapun juga saya harus sampaikan, dan saya harus menjaga kinerja yang dilakukan kabupaten kota, karena kerjanya pelayanan kabupaten kota adalah rohnya Dukcapil, yang seluruh inovasi gagasan ini ditunjang ataupun dimotivasi oleh Bapak Dirjen. Saya terima kasih Pak Dirjen memberikan support kepada kami. Provinsi pun juga siap untuk membahagiakan masyarakat. Demikian Pak Suryo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk respon apresiasinya. Pak Nazri, masih ada yang ingin ditambahkan terkait dengan Sewu Atinya? Karena Sewu Ati itu merupakan besaran dari program inovasi kami. Saya sampaikan Pak Kadis Provinsi tadi, memang 2 hari yang lalu
tepatnya tanggal 5 mungkin 2 atau 3 hari yang lalu, kami juga menambah sarana untuk penghantaran dokumen kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan perjanjian kerjasama ke PT Pos Indonesia, sehingga masyarakat Pringsewu diberikan keleluasaan untuk memilih. Mereka bisa memilih dari sisi pembiayaannya atau hal-hal lain, sehingga seluruh masyarakat sampai jangkauan yang terjauh itu bisa untuk kita layani, Pak Suryo Koco. Jadi ada Grab-nya, ada PT Pos-nya. Jadi 2 pilihan itu untuk sementara, dan mungkin insya Allah ke depan akan kita kembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pringsewu dalam rangka memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Itu Pak Koco. Oke, luar biasa. Jadi ada opsi akan menggunakan ojek online atau pos karena punya konsekuensi, yang satu lebih cepat, mungkin yang satu lebih murah, dan seterusnya. Dan Pak Kadis memberikan pilihan, silakan masyarakat mau pakai yang mana, karena memang sudah ada kerjasama dengan Dukcapil, kira-kira gitu ya Pak Nasri ya? Oke, luar biasa. Sewu artinya Pringsewu. Jadi Pringsewu itu, kalau saya sih belum pernah main ke sana, tapi selalu lihat Pringsewu itu restoran. Jadi di mana-mana tidak tertulis restoran Pringsewu ya. Oke. Ini Pak Koco, kayak ibarat Pulau Jawa Pulau Jawa Mini gitu. Jadi gitu ya. 90% masyarakatnya berasal dari daerah Jawa. Oke. Nama-nama desa pun ada Kelaten, ada Jogja, ada iya. Ini mungkin dulu daerah Trans ya Pak, mungkin. Kalau ya, awalnya. Zaman Belandanya awalnya seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Nasri. Tanpa terasa ini sudah di penghujung acara. Bu Ningrum memberikan respon apresiasinya sekaligus closing statement-nya. Monggo. Baik, terima kasih Mas Suryo Koco. Pak Kadis, Pak Nazri, dalam pelayanan jemput bola kami dengar tadi kan ada perekaman pencetakan. Nah, pada saat itu apakah jemput bola atau masyarakat yang ngurus dokumen kependudukannya, apakah kita tanya sekalian dokumen kependudukan yang belum mereka punya? Jadi artinya kita menanya atau menawarkan. Kadang masyarakat tidak tahu Pak. Jadi ketika mereka merekam, kita tanya di keluarga itu apakah sudah ada akta kelahiran, atau kalau ada saudara yang meninggal belum punya akta kematian, atau akta perkawinan dan perceraian, seperti itu Pak. Jadi data-data kita dari waktu ke waktu lengkap seperti itu Pak. Jadi disinilah letaknya sinergi ya Pak ya. Jadi sesuai dengan pencapaian program prioritas kita, kelahiran, kematian, perekaman, perceraian, GISA, nah itu akan tercapai pada saatnya ya Pak Kadis ya. Jadi sekali kita melayani, semuanya kita tanya ya Pak. Syukur-syukur kalau udah punya masyarakatnya, tapi kalau belum, nah kita berikan gitu. Tuh, yang pertama. Yang kedua, tadi kalau nggak salah ada 9 kecamatan, 131 kelurahan ya. Nah, jadi tadi kalau kita lihat baru sampai kecamatan ya Pak, belum sampai ke kelurahan ya Pak. Mungkin ke depan akan lebih didekatkan lagi pelayanan ini sehingga sampai ke kelurahan seperti itu. Nah, jadi mungkin diharapkan dari waktu ke waktu ada progresnya. Untuk itu apresiasi buat inovasi ini. Segala sesuatunya tentu berjalan ya seperti grafik naik terus kita harapkan ya Pak ya. Jadi sekali lagi dengan adanya TV Desa ini, benar kata Pak Kadis Provinsi tadi, ini gagasan yang luar biasa. TV Desa ini apalagi dipandu oleh Mas Suryo Koco yang kadang banyak kocaknya. Jadi kita terhibur, kita sangat terhibur dan banyak inspirasi, benar kata Pak Dirjen. Jadi ketika sebuah kabupaten kota memberikan inovasinya, kabupaten kota yang lain menjadi terinspirasi. Wah, kalau begini kami juga bikin di kabupaten kota kami. Nah, ada bisa lebih bagus lagi disesuaikan dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi sekali lagi apresiasi terhadap
dua inovasi yang baru saja ditampilkan, dan ini episode 20 terakhir ya Mas Suryo Koco. Kita berharap akan terus nih Mas. Kita tunggu ngopi paginya ya. Saya sangat antusias sekali juga, dimanapun saya berada saya buka Mas, dan saya punya catatannya walaupun ada di live YouTube tapi saya takut hilang atau takut gimana, saya punya catatan sendiri, ngopi pagi, saya ambil intisarinya. Waduh, sangat luar biasa inovasi-inovasi teman-teman kabupaten kota. Kita apresiasi sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat desa, sahabat Dukcapil, episode ini memang episode terakhir untuk ngopi bareng Dukcapil. Kita akan coba untuk merancang ulang, membuat program yang mungkin akan menjadi lebih baik, lebih menarik dengan episode-episode berikutnya, dan semoga 20 episode yang ngopi bareng dan juga 25 episode yang belajar dari Prof. Yudan bisa menjadi inspirasi, menjadi tambahan wawasan kita, dan semua tayangan ada di channel Ngopi Bareng Dukcapil di channel YouTube, jadi bisa dilihat lagi data-data yang ada di sana, termasuk video-video inovasi dari sahabat Dukcapil juga kita tayangkan di sana, jadi jangan takut kelewatan, tetap bisa diakses. Semoga kita bisa bertemu dalam episode-episode baru berikutnya. Sampai di sini, terima kasih Bu Risma, terima kasih Pak Nasri, terima kasih Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan untuk partisipasinya hari ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam sehat sahabat Dukcapil. Dukcapil bisa. Terima kasih. Ngopi bareng Dukcapil. Ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.